Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, Salve. Kami panitia penyelenggara Kagatrik UI bekerja sama dengan LS Kagatrik UI mengucapkan selamat datang kepada semua hadirin dan terkhusus yang terhormat narasumber kita Bapak Rudi Purnomoloka. Selamat datang. Juga Selamat siang Pak Adi. Suara saya bisa terdengar jelas Pak Adi? Jelas bos. Ya, makasih. Juga para panelis yang sudah hadir, saya lihat Pak Amin, Pak Sumaryadi, dan juga Pak Joko Abumanan. Hari ini kita akan berdiskusi, menerima informasi, pengetahuan, teknologi dari PT PLN yang diwakili oleh Pak Rudi, dan juga akan ditayangkan nanti citra PT PLN melalui video. Tapi sebelum semua itu, mari kita awali dengan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, kita dengarkan sekarang lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan himne Universitas Indonesia. Indonesia
Baik, kita akan menempuh 3 bagian. Sesi pertama, presentasi dari narasumber. Kemudian sesi kedua, diskusi tanya jawab antara narasumber dengan panelis. Dan bagian ketiga, diskusi terbuka. Siapapun yang hadir boleh bertanya, boleh menyatakan pendapat, boleh juga minta proyek. Jadi Pak Rudi, ini webinar Sersan 1. Serius, santai, sampai tujuan. Narasumber kita, tokoh webinar kita hari ini, bintang hari ini, Bapak Rudi Purnomoloka Putra. Sudah ada 3 gelar insinyur, juga magister bisnis, Master of Business Administration, dan juga insinyur profesional utama. Beliau lahir di Jakarta, menempuh pendidikan sarjana, belajar teknik tenaga listrik di Fakultas Teknik Universitas Indonesia jurusan Elektro, lulus tahun 1994. Setelah lulus, beliau langsung bekerja di PT PLN. Dan tahun 2007, beliau lulus dari Sekolah Bisnis dan Manajemen, kelihatannya, SBM, Institut Teknologi Bandung. Wah, jadi putra Ganesha juga beliau ini. Puncak karirnya tahun 2018 sampai 2020 menjabat General Manager PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat. Tahun 2020 diberi kepercayaan menjadi Presiden, Eksekutif Vice President Pendayagunaan Aset. Lalu 2021 sampai 2022 Eksekutif Vice President Manajemen Risiko Regional. Daerah mana Pak waktu itu? Region mana? Kalau regional waktu itu kita pegang seluruh regional se-Indonesia Raya, Pak Adi. Wah, mantap. Ya, Setelah itu 2022 sampai 2024 beliau menjadi Executive Vice President Manajemen Risiko Transmisi dan Distribusi. 2024 sampai hari ini, besok dan seterusnya, Executive Vice President Operasi Distribusi Sulmapa, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Itulah profil singkat dari narasumber sehingga kompetensinya tak dapat diragukan lagi. Andai kata Bang Jarman sudah hadir, silakan Bang beri kata sambutan. Karena belum tampak, kita lompat saja langsung ke bagian pertama, pemaparan dari narasumber, waktu, tempat, layar, saya oper ke Pak Executive Vice President. Silakan Pak. baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati para pembina dari LSK Gatrik UI sebagai host daripada acara ini. Yang kami hormati senior-senior, dosen-dosen kami, ada Pak Amin Raharjo, bahkan ada mantan bos saya, direksi saya Pak Abu Manan, terus kemudian juga teman-teman semua yang hadir, dan khususnya Pak Adi ya, Bang Adi nih, karena waktu saya masuk beliau udah jadi senior saya nih, ya tapi beliau tidak berubah ya, stylenya tetap rambut gondrongnya itu loh, tetap ya. Terima kasih, saya pada kesempatan kali ini mungkin nanti akan dibantu oleh tim saya Pak Adi ya. Silakan. Pertama adalah sudah gabung ya, namanya Pak Hendra ya, teman saya langsung, anggota saya di pusat, nanti akan membantu terkait dengan penayangan materi. Kemudian juga
Itu siapa? Pak Hendra tadi sebenarnya anak Gatrik juga karena S1 dan Oh, S2-nya di ITS, Institut Teknologi Surabaya. 11 oke. November. Kemudian yang kedua adalah inovator kami terkait Supersun ya. Supersun yang akan kita bahas di akhir nanti, Supersun Surya Power solusi untuk negeri. Ada Pak Deskinel ya. Pak Deskinel beliau dari Papua ya. Beliau adalah ketua tim inovator yang membuat Supersun ini ya, dan sekarang beliau posisinya sebagai manajer unit pelaksana pembangunan kelistrikan Papua bagian selatan ya, atau kita bilang unit pelaksana untuk Lisdes ya. Nah, beliau nanti kalau terkait dengan ini saya kasih kesempatan lah terkait dengan teknis, teman-teman mau cerita atau mau bertanya dan diskusi. Oke, langsung aja ke materi. Next, jadi izinkan saya ada 3 sesi ya. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan dulu ya tugas kami ya. Kalau tugas kami di divisi operasi distribusi Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara, atau kita sebutnya biasa Indonesia Timur lah ya. Oke, next. Habis itu kita cerita tentang pesan ya. Kemudian terakhir adalah penayangan video dan seterusnya tentang cerita tentang diskusi ya. Teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, jadi kami di Indonesia Timur, di distribusi, kita punya wilayah kerja dan aset sekian ya. Kita punya daya trafo ada sekitar 8.300 MVA. Jumlah trafonya sendiri di seluruh Sumatera sekitar 77 ribuan ya. Jaringan tegangan menengahnya panjangnya sekitar 83.000 kms ya. Jaringan tegangan rendahnya kurang lebih 85 ribuan kms. Jumlah pelanggan total kami saat terakhir di Februari sekitar 11.400.000 ribu pelanggan ya. Kemudian sambungan rumahnya atau pelanggannya sekitar tambahannya sekitar 469.000 ya. Penjualan kami setiap setahun di tahun 2025 ini sampai dengan Februari sebenarnya total sekitar 2.000-an lah, 2.000-an GWH ya. Jumlah feeder kami seluruh Sumatera ada sekitar 1.800-an. Wilayah kerja kami ada 6 unit induk ya. Di Sulawesi ada 2, Sulut Serabal dengan Sulut Tengko. Kemudian ada Maluku dan Maluku Utara, Susan Papua dan Papua Barat, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Ya, dengan 39 unit pelaksana pelayanan pelanggan atau P3 atau kita sebutnya cabang dulu ya. Dan juga ada 3 UPD, ya, unit pengatur distribusi, 18 unit UP2K, ini dia yang langsung menangani tadi Lisdes dan daerah-daerah 3T, ya, dan juga punya sekitar 207 unit layanan pelanggan, atau kita dulu bilangnya rayon, ya. Oke, next. Nah, ini sistem kelistrikan kita di Indonesia Timur, per April 2025 kita punya daya mampu total sekitar 4.600 megawatt, dengan beban puncaknya sekitar 3.855 MW, dengan cadangan daya total 805 MW. Terdiri dari 15 sistem besar. Sistem besar di kami maksudnya sistem kelistrikan yang di atas 10 ya, 10 MW ya. Ya, mungkin nggak bisa dibandingkan dengan Jamali atau Sumatera ya. Tapi kita juga punya 584 sistem isolated tersebar. Dan varian pembangkit yang ada di kami ya di Indonesia Timur ada PLTD, PLTMG, PLTU, PLTS, PLTMH, PLTP, PLT Bayu, PLTA, dan PLT Biomass. Jadi lengkap ya, yang lengkap. Yang mungkin yang belum ada di kami adalah dan juga di PLN mungkin di Indonesia adalah nuklir dan gelombang laut. Oke, next. Nah, ini gambarannya teman-teman semua ya. Tadi 15 sistem besar ya. Kita lihat di sini tersebar dan alhamdulillah sampai sekarang kondisinya aman ya, artinya kita bisa melistriki sistem-sistem ini dengan baik gitu ya, dengan cadangan yang cukup ya. Di Sulawesi ada 3 sistem, di Maluku ada 2 sistem besar ya, Papua ada 6 sistem, Nusa Tenggara ada 4 sistem. Oke, next. Tapi kami juga punya 584 sistem isolated tersebar se-Sumatera ya. Di Sulawesi ada 87, Maluku 145, yang paling banyak Papua, teman-teman semua, karena memang
daerahnya relatif isolated ya, dan juga di Nusa Tenggara ada 74 sistem. Oke, next. Nah, ini memang salah satu challenge kita adalah belum semua subsistem tadi nyala 24 jam ya, karena berbagai hal ya. Karena isolatednya seterusnya, jadi kami ada ya kita 190 sistem yang masih 12 jam nyala ya, dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Ada juga yang hanya 6 jam, masih ada 113 sistem ya. Ini challenge tentu saja, dan tentu saja ini merupakan tugas kita, tugas kami di PLN bersama dengan pemerintah untuk bisa melistriki sistem-sistem ini menjadi 24 jam. Oke, next. Nah, ini teman-teman semua, walaupun kita di timur, kita juga selalu siap siaga ya untuk menjaga keandalan dan kontinuitas penyaluran energi PLN, terutama pada saat kegiatan-kegiatan penting ya, seperti hari raya dan seterusnya. Jadi kita pada saat itu kita selalu siaga ya, 24 jam dengan ini total pasukan sekitar 8.572, posko siaganya 504, genset, UPS, PDKB, gardu bergerak, kita punya 217, kren punya 867, mobil operasional 841, dan kita juga punya PDKB tadi, PDKB sentuh langsung 17 tim, dan juga PDKB berjarak sekitar 19 tim. Dan tentu saja ini terus kita tingkatkan sesuai dengan cakupan pelayanan kita. Ya, oke, next. Nah, ini saya akan cerita sedikit terkait dengan kondisi kelistrikan wilayah Sulawesi pada saat ini. Oke, next, Mas. Nah, ini teman-teman semua terkait dengan judul kita pada tema kita pada sesi seri kali ini, yaitu melistriki daerah remote area yang kita sebut dengan 3T, terluar, terdepan, dan tertinggal. Ini identik dengan tugas kami sebagai Public Service Obligation ya. Mungkin sudah pernah disampaikan oleh Pak Wanhar di sesi pertama. Jadi rasio elektrifikasi kita nasional per Maret 2025 sekitar 99,83%. Jadi masih ada sekitar 0,2% yang belum berlistrik ya. Kita bilang rasio elektrifikasinya. Dia ada yang PLN, ada juga yang non PLN ya. Kenapa sulit sampai 100%? Karena memang pertama desa terus atau tumbuh ya, masyarakat tumbuh, kebutuhan listrik juga selalu tumbuh, dan makin lama juga makin ke daerah yang sulit atau secara geografis perlu tantangan tersendiri. Oke, next. Ini kalau kita bicara rasio elektrifikasi PLN per Maret masih 98,51% ya. Jadi kita punya target ya sekitar 650 ribuan lah setiap tahun ya untuk melistriki, menambahlah kapasitas. Kalau kita lihat di sini ada beberapa daerah yang merah ya, yang merah ini di bawah 94% rasio elektrifikasinya, terutama masih di Papua ya, Papua dan Papua Barat, bahkan Papua sekarang ini sudah ada 6 provinsi teman-teman semua. Ya, terus juga ada di NTT yang masih di bawah 94%. Ini tugasnya PLN juga ya, saja dengan support pemerintah dan Bapak Ibu sekalian. Next. Itu kalau kita bicara rasio elektrifikasi, kalau kita bicara rasio desa berlistrik ya, sebenarnya hampir 100% kalau desa berlistrik ya. Oke, next lagi. Nah, ini kalau rasio desa berlistrik PLN masih 93%. Tadi kan berlistrik non PLN juga dihitung ya. Jadi memang ada daerah-daerah yang cukup banyak yang masih di bawah 95% ya, terutama di Papua, terus kemudian Maluku, dan juga Kalimantan ya, dari Kalimantan Barat maupun Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara dan Timur. Oke, next. Nah, ini pada saat tahun 2025 awal ya, Pak Presiden kita Pak Prabowo mencanangkan bahwa kita harus melistriki sebagai tugas negara juga, melistriki seluruh wilayah Indonesia, dan diperkirakan butuh anggaran sekitar 48 triliun ya selama 5 tahun ke depan ya, kurang lebih ada sekitar 9, sekian triliun per tahun dialokasikan anggaran untuk melistriki teman-teman kita yang belum menikmati listrik di Indonesia ini. Itu dicanangkan oleh beliau pada saat meresmikan PLTA Jatigede ya. Dan oleh karena itu kami di PLN bersama dengan Kementerian SDM membuat roadmap
program listrik desa ya untuk mencapai rasio desa berlistrik 100%. Next. Nah, ini programnya teman-teman semua ya. Kita lihat di sini target kita di PLN ya untuk 2002 nasional kita sebesar 23.900 pelanggan. Kemudian di Sumapana sendiri ada sekitar 8.525 pelanggan ya dengan target 70 desa ya. Next. Ini kita juga punya roadmap. Next, teman-teman. Nah, ini untuk di kami di Maluku dan Papua ya yang masih belum berlistrik desanya, ada sekitar 70 desa di kami di Sumapana yang tentu saja lokasi geografisnya remote nih teman-teman semua ya Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu perlu strategi sendiri bagaimana kita bisa melistriki daerah-daerah remote yang jauh ya, yang isolated lah ya. Dan kita punya program total 70 desa di tahun 2025 ini, ada yang kita gunakan dengan namanya ABDAL dan SPEL. Jadi ABDAL dan SPEL ini sebenarnya teman-teman semua, ABDAL itu alat pengisi daya listrik ya, mungkin dulu ada namanya talis ya. Nah, ini identik ya. Kemudian juga mengisinya dengan surya. Nah, ini panelnya Bapak Ibu sekalian, tolong Mas Hendra ditunjukkan panelnya. Ini SPEL ya. SPEL itu stasiun pengisian listrik ya, mungkin energi listrik ya. Jadi di sini ABDAL ini alat pengisian daya listrik ini dicas di sini ya. Ada 8 ya kapasitasnya. Terus kemudian ada juga dan kita punya ini lokasi amannya 28 desa teman-teman Bapak Ibu sekalian. Tapi juga kita punya challenging daerah rawan keamanan terutama di Papua ya, ada 39 desa. Dan juga kita rencanakan PLTS komunal ya, ini contohnya PLTS komunal artinya PLTS-nya jadi satu. Terus kita juga bangun jaringan tegang listrik jam SRAPP ya, sambungan rumah dan APP. Nih, totalnya 70 desa. Oke, next. Ya, ini program listrik desa tahun 2025 ya. Totalnya ini teman-teman semua. Oke, next saja. Ini juga sama menjelaskan terkait bagaimana kita membuat roadmap ya, anggaran dari tahun 2020 sampai tahun 2029 ya, kalau kita genapkan kurang lebihnya sekitar 50 triliun ya, anggaran yang kita butuhkan untuk melistriki sehingga RE dan RDB PLN menjadi 100%. Kalau penambahannya sekitar 10.068 lokasi desa dan dusun ya dengan kapasitas pembangkit sekitar 394 MW dan calon pelanggan sekitar 800.000 pelanggan. Oke, next. Nah, ini juga kita tuangkan dalam roadmap listdes ya, teman-teman semua. Total di seluruh provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa yang 1092 desa ini. Sudah ada bukunya, next lagi. Nah, ini roadmap listdes-nya total sudah kita breakdown per tahun ya. Oke, next. Dan kita jadikan buku ya, Roadmap Listdes 2005-2029 yang tertuang dalam buku Roadmap Listdes yang kita susun bersama dengan Kementerian SDM. Next. Dan ini kita juga punya aplikasi namanya aplikasi GIS, kita petakan langsung seluruh lokasi-lokasi desa yang sudah berlistrik maupun yang belum berlistrik. Kalau di aplikasi ini memang aplikasi internal kita ya, kalau kita klik langsung ketahuan sampai ke single line diagramnya, sampai ke jumlah pelanggan, berapa pelanggan yang akan disambung dan seterusnya. Oke, next. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita berupaya, ini contoh yang di Papua ya, karena faktor keamanan kami bekerja sama dengan Kementerian SDM dan juga dengan TNI ya, untuk mengawal setiap pelaksanaan pemasangan tadi, listriki tadi dengan ABDAL, SPEL maupun komunal di Papua. Memang challenging teman-teman, tapi tentu saja tetap harus kita laksanakan. Next. Nah, ini contohnya teman-teman semua, memang kalau kita bicara tentang ABDAL ya, alat pengisi daya listrik terbatas ya, cuma setengah kWh ya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian mungkin hanya bisa penerangan, tapi itulah setelah sinyal, setelah harapan yang bisa dirasakan oleh teman-teman kita di Papua ya, sebagai contohnya itu. Oke, next.
Nah ini contoh kan kalau kita melistriki desa itu ada beberapa apa namanya bentuk ya. Pertama juga misalnya dengan PLTD plus JTM, JTR ya. Nah ini memang peran masyarakat kita bergotong royong di daerah remote mereka ikut bantuin PLN ya untuk melistriki desanya mereka. Ini contohnya ini. Oke, next. Nah ini teman-teman semua eh, sedikit terkait dengan Supersun ya. Supersun kita yang sudah dipasang nih contohnya di Pulau Cogi Provinsi Sulawesi Selatan ya. Jadi memang kita sangat sangat gembira, sangat bahagia. Kebahagiaan mereka berlistrik juga kita rasakan teman-teman semua ya. Ini contohnya, tapi nanti lebih detailnya akan kita bahas di selanjutnya. Next. Nah ini kita masuk ke Supersun. Ya nanti mungkin saya dibantu oleh Pak Deskinel. Saya kasih kesempatan beliau karena beliau lah inisiator ataupun inovator daripada Supersun ini. Jadi Supersun ini singkatan teman-teman, Bapak Ibu sekalian, yaitu Surya Power Solusi untuk Negeri. Kami menyebutnya the future of rural electrification in Indonesia. Oke, next. Nah ini teman-teman, jadi memang kita tahu seluruh dunia sangat concern dengan perubahan iklim, ya. Kemudian juga energi terbarukan menjadi bagian penting dari masa depan kita. Begitu juga kita PLN, ya di PLN juga memanfaatkan energi baru terbarukan ini untuk melistriki teman-teman kita, saudara-saudara kita di daerah-daerah yang rural area atau remote, ya sangat sulit dijangkau, ya yang kita manfaatkan dengan inovasi Supersun tadi. Oke, next. Nah, apa itu Supersun? Jadi Supersun adalah pembangkit listrik individual yang memanfaatkan tenaga surya, bisa juga dengan energi-energi lain, misalnya solar panel atau matahari, bisa juga dengan wind ya, kincir angin juga pico hidro. Nah ini alatnya teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian. Jadi alat ini compact ya, dia sudah terdiri daripada baterai ya, kemudian juga ada fitur-fitur smart DC grid, bisa juga intelligence home dan juga smart energi management system. Walaupun penggunaannya nanti bisa juga sesuai dengan kebutuhan. Dan di sini langsung dilengkapi dengan KWH meter ya, listrik prabayar ya atau prabayar ya. Jadi setiap pelanggan yang dipasang Supersun itu sama dengan satu ITPEL sendiri, satu pelanggan PLN sendiri ya, seperti pelanggan PLN yang lain. Oke, next. Nah ini kenapa kita saat ini memilih Supersun, karena memang Supersun ini memiliki beberapa keunggulan dari sisi affordability-nya, ya, kemudian reliability-nya ya andal juga, replicable, gampang dibuat ya, diperbanyak dalam skala kecil maupun besar dan sangat impactful. Jadi kalau ini contoh teman-teman di Papua ya, tadi timnya Pak Deskinel masang di sana, kalau kita bandingkan dari investment cost per pelanggan, karena tentu saja kalau kita bandingkan Supersun itu paling murah ya, kalau hitungannya teman-teman di Papua sekitar 2.000 US dollar per customer, bandingkan dengan kalau diesel power plant ya, karena kita harus memasang diesel jaringan tegangan menengah, gardu, terus kemudian trafo ya, JTM tadi, JTR dengan rendah, SR dan APP ya. Begitu juga dengan komunal solar power plant juga lebih mahal lagi jatuhnya per customernya. Kemudian juga terkait dengan OM tahunan ya, kalau di Supersun dari break-fix-nya teman-teman sekitar 70 US dollar per customer dibandingkan yang lain ya, seperti diesel dan komunal ya. Jadi kalau udah kita hitung teman-teman Bapak Ibu sekalian, jadi Supersun ini LCOE-nya ya, levelized cost of electrification, kalau kita hitung 12 tahun hanya sekitar 9 sen per kWh ya, dibandingkan dengan yang lain. Contohnya diesel bisa mencapai 2,5 dolar per kWh, sangat tinggi ya, hampir 32.000 lebih ya, hampir 40 nih mungkin ya. Terus kemudian secara konstruksi juga Supersun sangat cepat, hanya butuh maksimal 1 minggu selesai dibandingkan dengan diesel dan komunal solar power plant. Jadi inilah kenapa kita sekarang saat ini untuk melistriki rural area, kami di PLN banyak
menggunakan Supersun. Oke, next. Nah, ini value creation dari Supersun. Jadi kalau bisa kita kembangkan juga Bapak Ibu sekalian semacam smart grid cluster. Di contoh apa namanya ini rumah adat di Papua ya yang disebut dengan Honai. Kalau jaraknya sekitar dekat-dekat dia bisa kita paralelkan. Jadi artinya baterainya itu nanti totalnya menjadi lebih besar dan juga bisa kita atur energi manajemen sistemnya ya. Oke, next. Nah, ini kalau secara teknik overview ya sama ya teman-teman semua. Supersun ini ada panel surya, ada solar charger controller, ini yang komponen utamanya ada baterai, inverter dan juga KWH meter. Jadi teman-teman atau pelanggan kita di sana seperti pelanggan PLN yang lain, tarifnya juga tarif PLN secara umum, misalnya R1/50, ya tarifnya hampir sangat murah, hanya sekitar 600 rupiahan per KWH ya, sama ya. Nah, ini kalau kita upgrade jadi Honai Grid ya, ke depan lah ya, ke depan. Oke, next. Ini juga sama ya, kalau kita bicara, kita kembangkan ya, bisa kita kembangkan juga dengan tadi, dengan grid ya. Oke, next. Nah, ini contohnya teman-teman semua. Jadi kita, ini contoh ya, untuk daya 450 VA, inilah speknya ya, kurang lebih PV-nya kita gunakan 400 WP, watt peak, inverternya 500 watt, baterainya kita gunakan LFP, sekitar 1,5 kWh ya, kWh meter, FCB 2 ampere. Jadi begitu juga dengan 900 watt dan 1300 watt ya. Teman-teman semua, ini yang kita siapkan, dan informasi dari teman-teman lapangan yang paling banyak sekarang digunakan yang 900 watt ya, 900 WP. Tentu saja dengan keterbatasan baterai dan sumber daya ya, kita tahu CF daripada baterai sekitar 17-20% ya, hanya 4 jam full ya, otomatis jumlah KWH-nya terbatas yang bisa digunakan di setiap harinya. Ini membuat challenge tersendiri, dan yang paling penting adalah teman-teman pada saat pemasangan memberikan penjelasan kepada masyarakat bagaimana habit pemakaian listriknya itu harus benar-benar disesuaikan dengan keterbatasan tadi sumber daya, misalnya matahari dan seterusnya. Oke, next. Nah, ini ilustrasinya teman-teman semua ya. Ini pada saat cuaca cerah, jadi solar panel bisa mengisi 2 langsung ke baterai maupun langsung digunakan oleh masyarakat. Next. Kalau cuaca mendung, otomatis sebagian diambil dari baterai. Kalau malam, next. Malam hari tentu saja dari baterai semua, teman-teman semua. Jadi dengan ini, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kami melakukan sosialisasi, dan nanti kita lihat ya, bagaimana teman-teman atau pelanggan-pelanggan kita di remote itu bisa menyesuaikan pola pemakaian listriknya pada saat sehari-harinya gitu ya. Kita lihat nanti di video. Oke, next. Nah, tentu saja Supersun ini sebelum dipasang di PLN kita bakukan ya, sudah ada SPLN-nya Supersun ya. Kemudian juga peralatan yang kita pasang juga sudah tersertifikasi ya, sertifikasi sesuai dengan SPLN yang kita punya ya. Tentu saja ini SPLN mengacu ke SNI dan juga IEC internasional. Oke, next. Nah, ini 3 program strategis pemerintah untuk elektrifikasi. Bapak Ibu sekalian, Supersun ini sudah kita gunakan. Pertama, untuk meningkatkan rasio desa berisik dan rasio elektrifikasi. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Pak Presiden kita mencanangkan tahun ini swasembada pangan ya, swasembada beras. Salah satu solusinya atau strateginya adalah bagaimana sawah-sawah kita yang saat ini masih 1 kali panen bisa 2 atau 3 kali panen dengan cara mengairi mereka. Maka keluar di Departemen Pertanian bekerja sama dengan PLN disebut dengan program irigasi dan popanisasi ya. Tentu saja irigasi dan popanisasi ini belum tentu sawah-sawah itu di remote area
dia sudah ada jaringan listriknya. Oleh karena itu sudah ada sekitar 625 lokasi ya di Sumatera, 13 lokasi sudah menyala dengan Supersun untuk program irigasi pompa. Begitu juga kemarin di tanggal 2 Mei 2025, Pak Presiden sudah mencanangkan juga namanya revitalisasi dan digitalisasi sekolah. Ya, nah di Sumatera dari 1.751 sekolah yang belum listrik, ternyata ada 832 sekolah yang remote, jauh dari jaringan. Sehingga rencananya kita juga akan melistriki ini dengan Supersun. Ya, nanti mungkin kita akan sama-sama lihat videonya bagaimana Supersun ini bisa kita gunakan untuk berbagai keperluan dan program-program mendukung program-program pemerintah. Oke, next. Nah, ini teman-teman ya, Supersun untuk peningkatan RE dan RDB ini gambarnya ya. Ini boxnya ya, box Supersunnya. Oke, next. Ini contoh ya. Ini di Merauke ya, atau yang kita kenal dengan food estate ya, salah satu sentra beras nanti di Papua. Ini kalau kita lihat di gambarnya inilah adalah Maijen Ahmad Rizal, dia Kasatgas Pangan Indonesia dengan Pak GM. Kita menggunakan Supersun langsung di lapangan di tengah sawah ya, untuk bisa digunakan untuk pompanisasi, irigasi pompa ya. Ini contohnya nih. Oke, next. Dan juga sekolah-sekolah ya kita pasang karena dengan adanya listrik maka internet bisa masuk ya, dan juga nanti standarisasi pendidikan di seluruh Indonesia mungkin akan bisa disamakan minimal dari tingkat SD dan SMP yang tersebar. Next. Nah, ini teman-teman semua Bapak Ibu sekalian, di PLN saat ini sudah kita gunakan Supersun di 15 unit induk ya, total saat ini sudah terpasang 1.629 unit ya. Mayoritas tadi digunakan untuk peningkatan rasio elektrifikasi, rasio desa berlistrik, program irigasi pompa pemerintah, dan juga digitalisasi dan revitalisasi sekolah. Ya. Oke, next. Nah, ini penghargaan-penghargaan Supersun ya yang sudah diraih oleh teman-teman, pertama di saat G20 di launching oleh Pak Presiden waktu itu, dan nanti mungkin biar Pak Deski ya yang menceritakan. Silakan Pak Deski, ini penghargaannya apa aja yang sudah didapat? Pak Deski, silakan. Baik, terima kasih Pak Rudi. Izin, jadi terkait dengan hal-hal penghargaan, penghargaannya ada beberapa dari eksternal yang kami munculkan. Yang pertama terkait di 20, pada saat itu di tahun 2022 ya, di launching sebagai program energy transition dari generasi muda yang di launching langsung oleh Bapak Menteri SDM pada saat itu. Kemudian juga tahun 2023 mendapatkan penghargaan Indonesia Green Award terkait dengan teknologi engineering menggunakan renewable energy. Kemudian juga untuk program atau inovasi Supersun ini mendapatkan penghargaan Dharma Karya Award tahun 2022 dari Menteri SDM. Kemudian tahun 2023 mendapatkan penghargaan Satya Lencana Wirakarya dari Presiden Republik Indonesia. Kemudian mendapatkan juara satu ya pada waktu itu di Indonesia untuk program SDG yang dilaksanakan oleh United Nations Global Compact, dan kita mewakili Indonesia pada saat itu di acara Global Compact 2023 di New York, dan kita menjadi inovasi terbaik kedua ya yang berkaitan dengan SDGs di tahun 2023. Kemudian dua kali kita mengikuti kegiatan atau award dari Enlit Asia di tahun 2023 dan 2024 untuk kategori energi storage, masuk top 3 besar ya kategorinya. Kemudian yang terakhir terkait dengan penghargaan dari IBC SD untuk kategori Best Practice in Creation Shared Value tahun 2023. Mungkin itu, dan untuk informasi terkait dengan inovasi Supersun ini juga sudah didaftarkan di HAKI, sudah mendapatkan sertifikat paten dan juga sertifikat merek, serta ini tadi standarisasi yang sudah disampaikan oleh Pak Rudi untuk berkaitan dengan di internal PLN. Mungkin itu Pak Rudi yang bisa saya tambahkan. Terima kasih banyak. Oke, baik, Pak Asidi, Pak Deski Delia, ketua tim tadi, tim inovasi PLN yang dalam tanda kutip menciptakan Supersun ini. Dan beliau sudah sampai ke
mewakili Indonesia di level global tadi ya Pak Des kita lihat. Ya teman-teman Bapak Ibu sekalian, jadi Supersan ini adalah sebuah proses yang mengubah cara kita berpikir untuk melakukan sesuatu dengan memanfaatkan peluang bisnis dan teknologi yang menggunakan metodologi baru, menciptakan produk baru serta unlock diversifikasi bisnis dari perusahaan. Ya memang teknologinya sudah ada, tapi bagaimana kita memanfaatkan teknologi tersebut untuk melayani masyarakat terutama di rural area. Itu yang menjadi poin penting ya. Oke, next. Nah ini apa kata stakeholder ya. Jadi tentu saja Bapak Ibu sekalian, stakeholder kita, Kementerian SDM, Bupati, terus kemudian masyarakat sudah menikmati dan merasakan bagaimana Supersan ini bisa memenuhi kebutuhan energi mereka terkait listrik ya. Nah ini kalau Bapak Ibu sekalian yang sebelah kanan ini di PI Nemo Raja Ampat ya. Kalau kita pernah ke sana, ada listrik yang digunakan itu ternyata teman-teman Papua menggunakan Supersan. Oke, next. Itu aja, terima kasih. Mungkin setelah ini kita lihat langsung video-video pemanfaatan Supersan tadi untuk listrik, desa berlistrik, rasio elektrifikasi, kemudian irigasi pompa dan juga pariwisata. Silakan Mbak Indri ya. Oke. Bertahun-tahun toh tidak pernah merasakan yang namanya listrik 24 jam. Sekarang alhamdulillah kita sudah merasakan listrik 24 jam. Supersan alhamdulillah sekali, tidak bisa diungkapkan. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah sekali. Halo Sobat Gatrik, selamat datang di Jalan-Jalan Info Gatrik. Kali ini kami sedang berada di Dermaga Bacide Baji, pesisir barat Kecamatan Labakang, mau menyeberang ke Kepulauan Laya, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Infonya di sana sudah dibangun Surya Power Solusi untuk negeri, untuk melistriki masyarakat. Ayo ikuti kami. Pemerintah terus berupaya melakukan percepatan peningkatan rasio elektrifikasi untuk pemerataan akses listrik kepada masyarakat yang bertempat tinggal di daerah terisolir atau wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal. Pemanfaatan inovasi Supersan merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menyediakan akses listrik bagi masyarakat di Pulau Laya yang sebelumnya hanya dapat menikmati listrik secara terbatas menggunakan genset. Untuk dapat menikmati listrik berdurasi 3 jam saja mulai pukul 18 sampai 21. Karena dulu itu Pak, listrik cuma 3 jam. Bahkan juga itu pembayaran juga tinggi Pak daripada Supersan. Kalau di pulau ini 3 jam Pak, membayar 70-an. Nah Sobat Gatrik, sekarang kita sudah sampai di Supersan yang dioperasikan oleh PT PLN Persero. Di tempat ini, di belakang saya telah beroperasi pembangkit individual tenaga surya untuk menghadirkan listrik 24 jam. Program Supersan dibangun oleh PT PLN Persero dengan menghadirkan 224 unit pembangkit listrik tenaga surya mikropanel berkapasitas 440 sampai 700 watt peak dengan penyimpanan energi berkapasitas 2 kWh serta dilengkapi KWH meter prabayar. Nah, peralatan yang kami pasang ini yang terdapat dalam Supersan bisa mengkonversi energi sinar matahari dikonversi menjadi listrik sehingga masyarakat setempat bisa menikmati listrik dan saat ini sudah bisa menikmati selama 24 jam setiap hari. Supersan telah berhasil menghadirkan listrik bersih untuk seluruh warga Pulau Polewali, Saugi, Sapuli, dan Laya di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM berkomitmen menghadirkan listrik 24 jam bagi masyarakat dengan memanfaatkan energi bersih menuju net zero emission. Jadi apalagi saya sebagai seorang pengajar, sebagai ibu rumah tangga juga, terkadang kalau ada tugas yang membuat media, terkadang Pak nanti setelah selesai semua pekerjaan dan sengkiran tidak bisa lagi ada aktivitas.
Jadi dengan adanya Supersan ini, alhamdulillah saya sudah bisa buat media pembelajaran untuk sekolah. Karena jam 9 setelah selesai semua pekerjaan rumah, bisa maka saya buat media setelah jam 9 itu. Kalau dulu tidak Pak, karena sampai jam 9 setelah itu mati lampu, tidak ada nilai aktivitas karena tidak ada nilai listrik. Jadi Supersan alhamdulillah sekali, tidak bisa diungkapkan. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah sekali. Keberadaan listrik menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas, baik dari sisi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat di Pulau Laya. Nah, Sobat Gatrik, luar biasa ya program Supersan di Pangkep ini. Semoga semakin banyak inovasi untuk melistriki masyarakat di daerah 3T. Sekian jalan-jalan kita hari ini di infrastruktur Supersan. Jangan lupa untuk follow medsos Info Gatrik untuk mendapatkan informasi terbaru seputar ketenaga listrikan. Saya Rizkyanto Windarto pamit undur diri. Sampai jumpa di jalan-jalan Info Gatrik selanjutnya. Bye-bye. Kami dari PLN siap mendukung teman-teman dari petani, kelompok tani, Kementerian Pertanian, dan juga dibantu oleh Bapak-Bapak TNI untuk mewujudkan Smart Agriculture, di mana kami menggunakan energi terbarukan dengan inovasi yang kami sebut Supersan, yang juga dilengkapi dengan gerobak portable untuk pompanya sehingga mudah dipindahkan. Harapan kami ke depan, kami bisa mendukung program ketahanan pangan di Lumbung Pangan Nasional melalui hubungan energi listrik yang hijau dan bermanfaat. Kami dari TNI dengan teman-teman PLN beserta Kementerian Pertanian maupun Kementerian Pertahanan berkomitmen dalam hal ini untuk mendukung sepenuhnya program strategis nasional, yaitu mewujudkan Merauke sebagai lumbung pangan nasional. Nah, dalam proses mewujudkan lumbung pangan nasional tersebut, kami juga melaksanakan inovasi. Inovasi itu adalah dengan kegiatan membuat lokasi percontohan smart farming, yaitu di Kampung Telaga Sari, yang mana kita lihat bersama, kita sudah pasang di sini solar panel, kemudian juga tempat penyimpanan energinya, yaitu berupa aki dan berupa juga salah satu pompa portable. PLN dengan bangga dan penuh rasa bahagia mewujudkan dukungan konkret dalam penyediaan energi berkelanjutan di sektor pariwisata. Salah satunya melalui penyediaan listrik melalui Supersan. PLTS on-site yang dilengkapi dengan baterai di Kampung Adat Wairebo. Sebelumnya, Kampung Adat ini hanya bisa menikmati listrik dari jam 6 sore sampai jam 10 malam. Namun, setelah ada Supersan, masyarakat bisa menggunakan listrik di siang hari, bahkan turis pun bisa menggunakan listrik untuk kebutuhan mereka, untuk mengisi daya perangkat elektronik mereka, handphone, atau mungkin kamera. Merupakan langkah PLN untuk mendukung kebutuhan dasar listrik masyarakat Wairebo, sekaligus memajukan sektor pariwisata berkelanjutan dengan memastikan bahwa wisatawan tercukupi kebutuhannya tanpa harus merusak lingkungan. Hari ini kita akan melaksanakan pemasangan Supersan di Kampung Adat Wairebo. Untuk peralatannya tolong disiapkan. Untuk APD jangan lupa digunakan dan bekerja dengan selamat. Saya mewakili teman-teman pengelola Desa Wisata Wairebo. Yang pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman PLN
Indonesia, khususnya PLN NTT Flores yang sudah membantu kami masyarakat Werebo untuk pemasangan Super Sun sebagai produk baru dari PLN. Terus terang saja kami di Werebo ini memang sangat kendala dengan listrik. Kebutuhan akan listrik di sini sangat banyak, baik itu membantu masyarakat sekaligus juga untuk memperlancar kegiatan aktivitas wisata di sini untuk tamu-tamu. Mewakili masyarakat Werebo dan pengelola juga, mungkin kalau misalnya masih berkenan ke depan ada tambahan, terus terang kami di Werebo sangat membutuhkan Super Sun di masa yang akan datang untuk bisa menghemat energi. Karena dari bawah ke sini untuk biaya pengangkutan itu sangat membutuhkan biaya yang sangat banyak dan juga tentunya tenaga yang sangat tidak sedikit. Jadi dengan adanya Super Sun ini itu sangat membantu sekali. Terima kasih PLN Indonesia, terima kasih PLN NTT Flores. Salam dari Werebo. Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen PLN untuk mempromosikan penggunaan energi bersih, sekaligus mendukung pembangunan ekonomi di kawasan terpencil melalui solusi energi yang ramah lingkungan. Super Werebo, hebat, mantap! Baik, coba next. Kayaknya cukup ya teman-teman semua. Jadi sudah kami paparkan ya bagaimana kami melistriki 3T ya di daerah-daerah remote dengan program ListDesk menggunakan berbagai teknologi ya. Kalau memang di sana ada grid ya kita sambung dari grid ya. Kalau nggak ada ya kita ada tadi ada 3 skenario pakai diesel dan seterusnya. Bisa juga pakai PLTS komunal dan tapi dari hasil proses kami ternyata Super Sun ini yang paling baik ya. Tadi affordable, applicable, kemudian juga andal ya, dan juga relatif ekonomis. Demikian dari kami, saya kembalikan ke Bang Adi untuk yang selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rudi. Baik sekali nih, bagus presentasinya. Dan juga videonya menyentuh hati dan pikiran kita tentang keadilan tenaga listrik di seluruh Indonesia. Kita jeda dulu dan kita akan lanjut di bagian kedua, diskusi antara panelis dengan narasumber. Biar Pak Rudi bisa ngopi-ngopi dikit atau mungkin mau sholat, silakan. Ya, Bang Adi, kita rehat sebentar. Berarti berapa menit nih, Bang Adi? Terserah, 5-10 menit. Oke, 10 menit ya. Makasih. Ya, salut juga nih buat stafnya Pak Deskinial, inventornya. Nanti akan digali nih infonya lebih dalam oleh para panelis. Dan partisipan lain dipersilakan nanti di sesi berikut. Kita istirahat sejenak.
Baik, kita mulai saja ya. Pak Rudi sudah siap. Kita dahulukan panelis Pak Joko dahulu ya. Kali ini Pak Joko Abumanan. Mantan komandannya Pak Rudi nih. Silakan Pak Joko. Selamat siang, Bang Rudi. Selamat siang Pak Joko, sehat Pak. Ya, izin Pak Host, Prof. Adi. Ini selamat ya. Jadi saya berapa kali penggiat PLTS, ya penggiat, penggemar, terutama untuk rezim. Kita punya mazhab low frekuensi pakai MOSFET. Ini memang luar biasa, seperti sebelum-sebelumnya Pak Adi ya, bahwa low frekuensi versus high frekuensi inverter. Low frekuensi ini tahanlah buat tingkah laku bangsa Indonesia. Maksud saya kan orang kita ini jorok gitu ya, jaringannya sembarangan, pasang sembarangan. Nah, low frekuensi ini tahanlah. Saya ngelihat Supersun yang dibuat di Pusarlis ya, itu 2000 pakai berapa MOSFET gitu ya. Ingat saya 8 MOSFET kali 2, 16 ya. Pakai toroid ya. Toroid bisa digulung, seperti saya cerita, ada yang buatan anak negeri di kampung namanya di Jogja ya, kemudian di Magelang pakai toroid. Nah, ini luar biasa dan ini memang berat dia. Nggak masalah berat, tapi kalau rusak gampang, cuman bawa MOSFET sama solder selesai ya. Apalagi yang saya lihat yang Supersunnya yang pertama dulu 2000 watt ya. Saya buat itu udah sampai satu pas di 10 kW ya, satu MOSFET, 32 MOSFET ya. Kemudian sekarang bisa dikembangkan untuk 3 pas nih Pak Rudi. Ya, dan trafonya jangan di satu kotak, berat, dipisah aja. Saya di rumah pakai pisah, toroidnya saya taruh di luar karena sumber panas di toroidnya. Dan kalau saran saya sih tegangan DC-nya jangan 48 karena yang banyak beredar XBTS itu 48 volt ya. Huawei maupun ZTE itu dia 48 ya, tapi jadi besar, kabelnya jadi besar, konduktornya jadi besar, MCB-nya besar, ya jadi repot. Tapi kalau mau dikembangkan ya tegangannya naikin lah 96, kalau perlu seperti mobil listrik yang guling 200 volt gitu ya, itu semakin kecil, peralatannya semakin kecil, kemudian juga MOSFET-nya pakai IGBT seperti itu ya. Ini luar biasa dan salut, saya udah jalan ya. Kalau kita cuma bantu-bantu kecil-kecil lah untuk yang kapasitas 2000, 3000 ya seperti itu. Nah, ini luar biasa tentu berkembang ya dan sudah sangat terfabrikasi. TKDN-nya yakin bisa dikerjakan oleh SMK ini, saya yakin sekali, apalagi banyak penggiatnya ya. Kita punya grup juga, grup namanya grup Homer, itu penggiat membuat sendiri, do it yourself ya, seperti itu. Nah, ini luar biasa dan ini buat di kepulauan-kepulauan yang remote ya, khususnya yang rural ya, yang rural, tidak yang istrinya 3H yang distributed generation istilahnya begitu ya, tidak terkoneksi. Jadi anti blackout ini, anti blackout. Kalau blackout satu rumah, nggak semua kecuali gelap gulita ya, seperti itu. Ini salut buat Pak Rudi ya, harus dikembangkan. Masih ada PR, kemarin Pak Wanhar masih 2.500. Diesel kecil, 500 kW. Memang kalau yang komunal, yang distributed generation itu akan bisa diatasi untuk daerah-daerah yang katakan di NTT, yang di pulau, yang dia tidak mengumpul ya. Di Papua itu ada program waktu itu oleh Pak Dirut sekarang, dulu Pak Dirut membuat sekian desa belum listrik ya, yang dulu dibuat bukunya. Ingat saya, ada 500 sekian titik kampung belum berlistrik ya. Nah, ini saya pikir bagus ya. Kalau pakai baterai yang kecil nih yang ada di saya sini, yang merek yang ditenteng itu terlalu repot, kalau ini kan bisa tahu, kita bisa sana, dan ini KWH meternya pakai limit KWH ya, limit energi ya. Karena pakai baterai, kalau enggak disedot terus diakalin, walaupun KWH-nya kejual, tapi baterainya akan kena DOD-nya ya, deep of discharge, jadi lama-lama sering rusak. Ini bagus lah. Saya pikir ini kalau boleh izin ini disosialisasikan, karena
modalnya hanya solder, Pak. Nggak usah macam-macam. Solder, pakai yang station, pakai MOSFET dah, gampang gantinya. Jarang rusak itu si EGS 002 maupun yang mikrokontroller itu jarang sekali. Dan itu banyak sekali kontrolnya bisa mengatur itu, bisa dibuat 3 pas, bisa itu. Ya, kayak yang pakai mikrokontroller. Yang EGS 002 itu bandel, saya udah 5 tahun pakai, jarang rusak lah. Kalau rusak paling MOSFET-nya aja overload. Seperti itu, Pak. Ya, salut buat saya ini, buat dikembangkan anak negeri, buatannya bisa buatan lokal, panelnya lokal, nggak usah yang canggih-canggih lah, yang kayak model high frekuensi. Kalau high frekuensi itu kalau rusak kirim ke pabriknya, paling nggak dikirim ke Loak gitu, ke Jatinegara, dijual kiloan, jadi sampah elektronik nantinya. Ini saran saya itu, karena ini sangat mudah ya buat kita yang di daerah yang katakanlah pendidikannya tidak rata di daerah timur. Ini sangat bisa, kalau saran saya, mulai mendidik SMK di daerah untuk bisa bagaimana Supersun itu membuat ya. Ini murah, nih panelnya juga bisa beli kiloan itu, bisa sekian break itu si MOSFET panjangnya itu ya. Itu dari saya saran aja. Terima kasih Pak Rudi, tetap semangat. Bagaimana kabel kita? Gili air. Semangat ya. Siapa? Siap ya. Pak Joko, siap. Saya ditanggapi walaupun sarannya bagus, mungkin ada tanggapan Pak Rudi. Baik, Pak Adi, makasih. Makasih Pak Joko. Aduh, komandan saya nih langsung atasan saya waktu saya di Lombok dan seterusnya. Beliau memang penggiat ya. Kalau saya bilang teknisi juga gitu ya. Jadi Pak Joko, betul Pak. Ini dimulai dari zaman Bapak ya sampai sekarang, memang ini jadi andalan kita Pak untuk melistriki daerah-daerah remote area Pak. Dan banyak sekali permintaan tadi yang saya sampaikan bahwa sekarang kalau memang nggak ada jaringan listrik di suatu tempat, tadi misalnya program irigasi pompa tadi, program nasional, kemudian revitalisasi sekolah yang belum listrik masih banyak sekali di tempat kami. Kita gunakan ini Pak Joko ya, dan terus kemudian secara teknis tadi Bapak sudah menyampaikan berdasarkan pengalaman Bapak, tentu saja jadi masukan kami Pak. Terima kasih Pak Joko dan masukan kami untuk pengembangan lebih lanjut Pak. Dan ini ada Mas Deskinel nih yang langsung ya, Pak Deskinel ya, Gatriker dari Undip ya. Silakan Pak Deskinel ditambahkan yang disampaikan oleh Pak Joko Abumanan. Silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Rudi kesempatannya. Salam kenal Bapak Joko Abumanan. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, luar biasa Bapak masukan dan sarannya tadi, dan itu hal yang sangat baik untuk menjadi pertimbangan dan perancangan kami untuk ke depannya. Terkait tadi yang digunakan, memang betul sekali Pak, kita sekarang memang mewajibkan di SPLN itu, kita sudah mewajibkan kita harus menggunakan inverter low frekuensi, menggunakan trafo toroidal, itu sangat kita tekankan. Hal yang menarik juga tadi Bapak terkait dengan tegangan yang digunakan ya. Memang kebetulan saat ini kita masih menggunakan tegangan yang cukup rendah Pak, kita menggunakan 24 volt. Karena pertimbangan untuk saat ini daya yang kita gunakan untuk daerah terpencil masih sampai di 1300 VA saja. Memang ada pertimbangan untuk kita tingkatkan ke tegangan yang lebih tinggi, misalnya tadi di 70-an ya. Tetapi pertimbangannya terkait dengan kita menggunakan baterai lithium iron phosphate yang bentuknya prismatik Pak. Kalau misalnya kita ingin mengejar tegangan di lebih tinggi 70-an tadi, mungkin kita harus menggunakan baterai silinder ya, yang itu nanti cukup rumit nanti mungkin pemeliharaannya Pak, karena terlalu banyak sambungan misalnya ya, salah satu pertimbangan, dan mungkin pertimbangan keamanan juga Pak, karena memang ini kan akan kita tempatkan di daerah terpencil. Terkait kalau misalnya tegangannya cukup tinggi DC-nya, DC kan lebih berbahaya mungkin Pak ya, itu kita khawatirkan kalau misalnya tegangannya di atas 100 misalnya tadi, itu bisa menimbulkan bahaya bagi manusia, bagi anak-anak mungkin ya, kalau dewasa mungkin tidak terlalu berbahaya. Masukannya tadi sarannya Pak untuk kita buat 3 fase. Memang untuk yang daya di atas 1300 Pak, itu kita yang untuk seperti pompanisasi tadi, itu kita menggunakan inverter yang bisa kita paralel atau bahkan kita buat menjadi 3 fase Pak. Jadi kalau ada 3 seperti box yang tadi ditunjukkan itu Pak, yang agak besar di pompanisasi sawah, kalau ada 3 unit Pak, kita bisa langsung paralelkan atau kita bisa setting menjadi RST seperti itu Pak. Hal-hal yang lain tadi Pak terkait dengan baterai, konsennya tadi itu kita juga sudah menggunakan BMS Pak, dan ada limitasi supaya menjaga baterai
di SDOD-nya sampai SOC-nya tertinggal 20% Pak untuk lifetime-nya lebih panjang. Ini tuh tambahan Pak Rudi, terima kasih banyak Pak Joko untuk masukan dan saran-sarannya Pak. Baik, izin diskusi Pak Rudi. Ya Pak, silakan. Tadi saya lihat ada pompa ya, sebetulnya udah ada pompa DC ya, jadi nggak usah Ya. pakai inverter, Ya. nanti pakai limiter DC aja, apa DC to DC converter supaya nggak terlalu ribet lah gitu. Jadi SCC masuk ke sana kasih baterai pakai, karena udah banyak yang buatan Inggris itu dia submersible-nya juga DC ya, kalau nggak salah DC lebih mudah lah, lebih penanganan. Ya, kalau yang 3 pas itu saran saya jangan 3 ditumpuk karena jadi mahal. Saran saya ya pakai itu si driver daripada MOSFET itu ada yang pakai microcontroller. Cuman dia di time pakai 120 derajat. Jadi di satu case saja Pak. Ya, jadi nggak 3 biji. Jadi dia keluarnya nanti outputnya trafo 3 pas. Pakai trafo PLN. Kalau 48 kan berarti 28 ke 220 lah gitu ya. Kalau itu ya 220 seperti itu. Jadi lebih ringkas Pak, lebih gampang kalau saran saya begitu. Ya, siap. Oke. Baik, Terima makasih kasih. Pak Joko, Sukses. senior kami, guru kami juga nih. Ya, makasih Pak. Makasih Pak Rizky, dan nanti kita ini ya diskusi dengan yang lain. Silakan Pak Adi. Baik, berikut panelis Pak Sumaryadi, lalu setelah itu Pak Amin. Dan bila berkenan, saya lihat juga ada Pak Nur Pamuji. Saya beri kesempatan bila ingin menyampaikan sesuatu setelah Bang Amin nanti. Jadi ini forum direksi dan mantan direktur utama ini hari ini. Silakan Pak Sumaryadi. Baik, Bang Adi, terima kasih. Suara saya terdengar ya? Jelas Pak, jelas. Ini luar biasa nih Pak Rudi dan Mas Deskinel ya, inovasinya. Dulu kalau nggak salah Gatrik UI pernah punya inovasi juga Talis ya. Apakah ini pengembangannya atau gimana ya? Karena Talis atau mungkin berbeda. Sebelumnya kan sudah ada juga proyek yang namanya lampu sehen. Ini kan pengembangan juga untuk Indonesia Tenggara ya. Nah, ada pertanyaan saya sebetulnya ini sudah berapa lama ya program ini yang dilakukan, artinya saat ini. Kemudian bagaimana korelasinya terhadap ini apa namanya OM cost, yaitu ya kan biasa teman-teman niaga menjual, nanti yang OM-nya orang teman distribusi, ya kan? Ya, nah biasanya distribusi itu bagian-bagian yang agak sulit-sulit. Kemudian apakah SAN ini sebagai pelengkap sistem yang sudah ada terkait dengan dedigitalisasi? Nah, kalau dedigitalisasi mungkin secara operasional cost atau secara cost di daerah remote area itu mungkin presentasinya sampaikan ada komparasi ya. Ya. Kemudian ya seruan sih menurut saya ini adalah sangat baik ya untuk daerah remote area. Ya, tapi barangkali ada itu kendalanya itu terhadap cost dan terkait dengan operation and maintenance. Ya saya kira itu dari itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, baik Pak Sumaryadi, kawan seperjuangan dan juga senior saya nih, guru saya juga nih. Terima kasih Pak. Jadi benar, waktu itu memang ada program yang disebut Talis ya, tabung listrik Pak ya. Jadi ini program ini akhirnya diadop Pak. Namanya Abdal Pak sekarang Pak. Jadi Kementerian SDM dikasih nama Abdal, alat pengisi daya listrik. Sebenarnya sama prinsipnya Pak. Prinsipnya sama, sekali lagi itu yang pertama. Terus yang kedua, betul Bapak dulu ada sehen ya. Jadi LTSE, jadi semacam baterai langsung ke lampu ya. Dan ini memang ternyata kurang bagus Pak, bukan kurang bagus sih sebenarnya, di perjalanannya ini banyak kendala, terutama begitu rusak ya. Terus kedua karena dia bisa dibawa kemana-mana juga gitu ya, ini akhirnya nggak jelas gitu siapa yang punya gitu ya. Akhirnya kita punya, kan teknologi berkembang, salah satunya adalah PLTS ya.
dan juga teman-teman tadi membuat inovasi Supersun. Jadi sekarang memang kita fokus untuk daerah remote ya, itu adalah kita menggunakannya Supersun, Pak. Jadi Supersun ini memang salah satu jenis layanan kita untuk melistriki masyarakat di remote area, dan sebagai pelanggan satu-satu kayak pelanggan yang lain, Pak. Cuman memang sumber dayanya aja ya. Dan ternyata ini memang terbukti lebih bagus dibandingkan tadi. Sorry kalau Abdel tadi kan memang pelanggan harus bolak-balik ngisi ya, cuma terus dayanya terbatas 0,5 kWh. Terus kemudian juga ya artinya secara kapasitas lebih kecil ya. Dan ternyata dengan Supersun ini kita bisa, tadi contohnya kita punya untuk daya 4,5, untuk daya 900, untuk daya 1.300, bahkan kita buat juga untuk yang tadi ya, untuk pompanisasi tadi, itu juga kita gunakan dan bisa kita gunakan Supersun ini gitu ya. Terus yang berikutnya terkait dengan cost ya. Jadi dari pengalaman teman-teman semua tadi, nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Deskinel sebagai yang langsung menangani. Itu memang relatif lebih murah, Pak. Tadi kita udah lihat ya, tolong kalau bisa ditayangkan, lebih murah dibandingkan dengan genset, kemudian juga dengan PLTS komunal gitu ya. Terus untuk OM-nya, halo. Jadi untuk OM-nya juga kita sudah ngatur ya, sudah kita buatkan SPLN-nya atau SOP standarnya seluruh Indonesia ya. Ada pemeliharaan rutin dan juga ada pemeliharaan jika terjadi kerusakan. Kira-kira demikian Pak Sumaryadi. Memang kalau kita bicara tadi ada dedieselisasi. Dedieselisasi adalah sesuatu yang lain, Pak ya. Dedieselisasi itu memang tadi sistem kecil yang 584 tersebar itu yang sekarang memang murni diesel. Dan ini kita rencanakan akan kita gantikan dengan energi terbarukan ya. Salah satunya dengan PLTS dan juga mungkin hybrid untuk mengurangi pemakaian BBM dan seterusnya. Mungkin Pak Deski secara teknisnya bisa cerita Pak pengalaman bagaimana kita melakukan OM daripada Supersun ini. Silakan Mas Deski. Baik, terima kasih banyak Pak Izin Pak Sumaryadi untuk pertanyaannya. Mungkin yang pertama tadi terkait dengan statusnya dulu Pak untuk yang program ini dengan Supersun ini ya seperti disampaikan Pak Rudi tadi, karena ada KWH meternya menjadi pelanggan PLN dan itu ada SPJBTL dan juga TMP berlaku tingkat mutu pelayanan sehingga sudah diatur juga regulasinya untuk pemeliharaannya Pak supaya SLA yang berlaku bagi pelanggan itu sama. Dan yang tadi terkait dengan Talis dan Seven memang ini program yang awalnya memang sangat baik Pak untuk bagaimana bisa segera melistriki, cuma memang saat itu melalui Permen ya, waktu itu Kementerian SDM mengeluarkan aturan bahwa Talis dan Sen ini diakui sebagai praelektrifikasi karena statusnya bukan non pelanggan seperti itu Pak. Dan dengan pengembang ini memang Supersun adalah pengembangan dari dua program ini sebelumnya dan kita mengembangkan langsung dengan KWH meter PLN sehingga mereka mendapatkan layanan dan diakui sebagai ratio elektrifikasi dan RDB. Terkait dengan berapa lama tadi ada pertanyaan juga Pak ya, sudah berapa lama dikembangkan? Sebenarnya ini sudah kita mulai pilotingnya atau prototipenya dari tahun 2019 Pak. Dan kemudian tahun 2020 mulai kita implementasikan di beberapa desa yang ada di Papua. Kemudian berlanjut, kita lakukan lagi pengembangan, standarisasi, kemudian juga pendaftaran haki dan sebagainya Pak, hingga saat ini masuk ke tahap produksi atau skala lebih besar Pak. Mungkin itu Pak yang sedikit tambahan dari saya Pak. Untuk OM-nya selama ini memang kita melibatkan langsung masyarakat setempat untuk informasi awal apakah ada gangguan, kendalanya seperti apa, dan juga memang sudah ada tim yang akan melakukan pemeliharaan yang sifatnya seperti disampaikan Pak Rudi tadi Pak. Ada yang sifatnya maintenance rutin, kemudian ada juga yang sifatnya apabila ada gangguan baru kita lakukan perbaikan. Demikian Pak tambahan. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Deski. Silakan Pak Adi dilanjut barangkali ada penanya atau baik. diskusi. Kita atau Pak Sumaryadi ada tanggapan balik? Kalau tidak, Pak Amin. Saya kira cukup Bang Adi, luar biasa nih Baik. Pak Rudi. Ya, Silakan Bang Amin. kayaknya Dan kurang juga setelah ini banyak bila informasi. berkenan Pak Nur Pamuji. Bang Amin masih mute.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Selamat suara sore. saya? Selamat sore Oke. Pak Amin, jelas. Oke, terima kasih Bang Adi. Pertama-tama saya khusus ini ke Pak Rudi nih. Apa kabar? Baik Pak, sehat Pak. Bapak sehat ya Pak? Alhamdulillah. Pertama saya mengucapkan terima kasih nih atas nama guru dan terutama murid-murid Gatrik yang ada di UI. Selama ini telah dibantu untuk mencari data dalam rangka tugas skripsi apa tesisnya. Karena kita tahu mencari data itu nggak mudah, apalagi dapat ya. Jadi mohon supaya Pak Rudi dan jajarannya bisa jadi ordal untuk membantu mahasiswa-mahasiswa yang akan membuat skripsi. Ya mungkin bukan hanya di UI aja gitu ya. Siap. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Rudi. Nah, menurut pendapat saya di pertama, ini untuk listrik daerah remote atau daerah 3T, memang ini PLN itu merupakan representasi daripada negara, kehadiran negara. Karena listrik itu untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45. Ya, jadi sekali lagi, memang yang selama ini adalah yang berkontribusi adalah PLN. Kemudian kita tahu memang listrik di 3T ini kalau secara bisnis, secara ekonomis memang nggak ekonomis ya, nggak layak secara bisnis. Jadi PLN memang nggak, swasta nggak ada yang mau terlibat gitulah. Ya inilah tugas. Bapak terima kasih sekali lagi atas daya juang Pak Rudi dan stafnya. Ya jadi sekali lagi ini tugas negara. Nah karena tadi saya katakanlah ini adalah proyek katakanlah tidak menggiurkan atau tidak yang untung katakanlah ya, bukan mencari untung, malah ini merugi. Nah itu bagaimana yang pertanyaan saya adalah bagaimana strategi pembiayaan, pendanaan. Itu yang pertama. Ya tadi memang katakanlah digelontor dari APBN, tapi bagaimana ngaturnya apalagi dengan sekarang isu tentang efisiensi. Terus yang kedua strategi tentang OM-nya, terutama spare part, ketersediaan spare part dan sebagainya. Jadi kalau ada, terutama kalau di daerah remote area itu bagaimana tuh ketersediaannya, kecepatannya kalau ada kerusakan dan sebagainya. Dan yang ketiga strategi kemampuan SDM-nya seperti apa, kesiapan SDM. Kemudian ini kaitannya dengan katakanlah ada nggak membuka lowongan kerja untuk mengatasi pengangguran, artinya penyediaan tenaga lokal. Sekali lagi, seberapa jauh kontribusi PLN di sini. Kemudian sudah disebutkan tadi, tarif katanya ngikutin TDL ya, secara umum ya. Jadi gitu ya. Selama ini ada ini nggak keluhan, nggak dan sebagainya. Dan yang berikutnya adalah bagaimana tantangan dan kendala yang selama ini Bapak hadapi. Bagaimana mengatasinya, baik secara geografis, baik pun secara sosial di daerah remote area itu tersebut. Dan yang terakhir tentu masalah keandalan nih Pak. Keandalan dan mutu. Bagaimana statusnya? Apalagi listrik desa kan orang tahunya kan nyala, terang gitu. Kalau soal mutu ya ntar dulu lah umpama. Tapi sejauh mana tingkat keandalan dan mutunya gitu. Itu aja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Kembali ke Bang Adi. Lanjut Pak Rudi ditanggapi. Baik, makasih Pak Guru, Pak dosen, Pak Amin. Iya baik Pak. Jadi memang betul Pak, saya pribadi kan juga komit Pak untuk bantu teman-teman mahasiswa ya, terutama yang tugas akhir untuk mencari data Pak. Ya nanti ada yang ingin cari data terutama di PLN, tolong kontak kami aja. Nanti kita langsung berikan kepada teman-teman langsung di unit-unit yang dipilih Pak Amin. Insya Allah Pak. Karena saya juga merasakan bagaimana susahnya dulu kita cari data ya. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana pembiayaan Pak? Betul Pak Amin, memang melistriki remote area ini kosnya sangat besar. Tadi kita lihat di tabel ya, LCOE-nya. Kalau kita pakai diesel, jaringan tegangan menengah, jaringan tegangan rendah, SRAPP itu totalnya sekitar $2,5 Pak, per kWh Pak. Oleh karena itu, tentu saja dengan pengalaman, dengan pembelajaran ya yang kita hadapi selama ini, tentu saja Pak, kita mendukung sekali program efisiensi dari pemerintah. Oleh karena itu, salah satunya inovasi SuperSun ini, kalau kita lihat di tabel tadi,
pertama investasinya murah, ya lebih murah dibandingkan yang lain. Kedua, OM-nya juga paling murah. Ketiga, LCOE-nya juga paling murah, hanya 9 sen dolar ya, bahkan lebih murah daripada kita pakai genset gitu Pak ya. Terus kemudian pembiayaan tentu saja tadi sudah saya tampilkan. Tentu saja untuk remote area ini kan masuk ke roadmap ListDes kita Pak ya, listrik desa kita, dan didukung penuh oleh pemerintah, Pak Presiden, bahkan oleh DPR. Kita mendapatkan PMN Pak, penyertaan modal negara kepada PLN, dan tentu saja tadi kami ya dengan segala pengalaman tadi ya, dengan inovasi kami, kita sudah menemukan Pak, nih inovasi yang disebut dengan Superspan ini tentu saja sangat murah ya dibandingkan dengan teknologi yang lain yang selama ini kita gunakan. Terkait dan OM tadi sudah sekitar cuma sekitar 70 sen ya, 70 dolar per tahun ya. Kemudian strateginya karena remote area, jadi memang gini Pak, kita sudah ngatur ketentuan bahwa setiap lokasi kita menyediakan nanti 10% daripada komunitas yang ada di situ, panel-panel misalnya SCC dan seterusnya, itu masing-masing 10% yang di-pool di lokasi tersebut. Dan tentu saja kita bekerja sama pasti dengan masyarakat setempat, tokoh masyarakat di setempat, untuk kita titipkan dan kita beri pembelajaran. Kalau mereka tidak bisa melaksanakan itu, tentu saja mereka bisa langsung ke kami Pak. Kita punya ULP tadi, hampir 300 ULP seluruh Mapana. ULP itu unit rayon ya, yang terdekat, kira-kira demikian. Kedua, terkait dengan SDM tentu saja ini kan teknologinya nggak terlalu rumit Pak Amin ya. Artinya teman-teman kita yang sudah ada di tadi, yang di ULP tadi, itu bisa kita berdayakan, dan juga tadi dengan masyarakat atau pemuda lokal ya, kita didik ya. Kalau untuk yang kecil-kecil mereka bisa melaksanakan pemeliharaan sendiri. Kemudian juga SDM lokal, betul Pak. Jadi tentu saja PLN kita punya banyak sekali kebutuhan SDM ya, terutama kalau di daerah remote pasti dari lokal Pak Amin. Yang non lokal pasti nggak mau gitu ya. Tentu saja ini challenge ya. Bukan, kan ini di timur ya, dari setempat Pak. Dari setempat ya, kita bekerjasama juga ya. PLN bekerjasama juga dengan universitas lokal, kemudian juga D3, Politeknik, dan juga STM atau SMK setempat Pak Amin ya. Jadi artinya selama ini nggak ada masalah Pak, berjalan dengan lancar. Nah, tadi Bapak cerita tentang tarif Pak. Ini tarifnya R1 450 Pak, yang cuman Rp415 per kWh Pak. Nah, artinya kalau kita lihat tadi untuk daya 4,5 itu kan kira-kira 4 kali 4 jam kan sekitar 1,5 kWh per hari ya. Kalau dia pakai terus cuma 30 kWh Pak, 30 kali 40 415 itu nggak nyampe 15.000 Pak. 20.000. Jadi mereka sangat terbantu sekali Pak, dan bisa digunakan 24 jam gitu ya, asal terjangkau mereka ya, harganya terjangkau, sangat terjangkau Pak Amin. Kalau kita bicara kita pakai genset sendiri Pak ya, kita bisa hitung lah ya, misalnya 30% ya dari harga dieselnya